Nvidia baru aja nge-launching GeForce GTX 1630-nya yang tanggal berapa lupa juga ya coy ya. Dan semoga aja kita nggak ketinggalan. Nggak apa-apa kalau ketinggalan, karena kan memang kudet, kurang update tech. Kudetek maksudnya. Ya, kembali lagi bersama saya Babang Alfian, Babang Kudet di channelnya Kudet Tech. Kita akan nge-review sebuah Nvidia GeForce GTX 1630 dari Zotac Gaming. Ini dia VGA-nya. GTX 1630 ini bikin kontroversi per VGA-an duniawi karena memang kalau dilihat dari harga ini wadidadidididau gitu kan. Dan ya di sini kita akan bahas secara teknis dan ya semoga aja sih lengkap pembahasan kita ya. Dari mulai penggunaan gaming, penggunaan rendering, penggunaan daya dan segala macamnya. Dan kayaknya nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Ini dia Zotac Gaming GeForce GTX 1630. Secara tampilan, GeForce GTX 1630 dari Zotac ini punya bentuk yang sangat compact, tapi tetap kelihatan gahar berkat finishing hitam doff dan tarikan garis tegasnya. Total panjangnya cuma 5,9 inci atau 15 cm. Harusnya bisa terpasang di berbagai jenis case ya bre, mau itu MATX ataupun mini ITX yang paling kecil. Tapi walaupun compact, board VGA ini butuh 2 slot cover PCIe bre. Single fan yang berdiameter 9 cm ini tampil seragam dengan body VGA-nya. Di balik kipas ini terdapat heatsink berbentuk bunga matahari buat menjaga suhu chipnya tetap adem ayem. Cuma yang ini nggak ada heat pipe-nya. Lagian seri entry level suhunya nggak terlalu panas kok. Kalau di sisi sebaliknya tentu aja tanpa backplate ya bre. Maklumlah VGA budget. Kalau output panelnya ada 3 nih bre, meliputi DisplayPort, port HDMI, dan port DVI yang mungkin masih ada di monitor-monitor jadul. BTW sesuai fitrahnya, VGA ini tanpa pin power ya bre. Ya kali ekor 30 pakai pin power, tapi ternyata ada loh GTX 1630 yang pakai pin power dari brand lain. Berarti tebakanku salah dong soal TDP yang aku kira tuh 50-an watt aja. Nanti deh kita bahas. Lanjut ke spesifikasinya bre. Di sini saya akan bandingkan Zotac Gaming GeForce GTX 1630 dengan 3 VGA card lainnya. Kalau kita lihat dari spesifikasi di atas kertas. Mulai dari GTX 1050 2GB atau GTX 1050 polos. Terus kedua ada GTX 1050 Ti 4GB sama GTX 1650 yang versi DDR5. GeForce GTX 1630 udah pakai arsitektur yang sama dengan GeForce GTX 1650, yaitu arsitektur Turing berfabrikasi 12 nanometer dengan codename TU117. Sedangkan si GTX 1050 series masih pakai arsitektur Pascal 14 nanometer bre. Tapi kalau dilihat dari CUDA core-nya dan bus width-nya, GTX 1630 tuh paling kecil dari ketiga VGA pembanding. GTX 1630 tuh cuma 64 bit. Kalau soal clock speed beda lagi bre. GeForce GTX 1630 paling unggul di sini. Bahkan 14% lebih tinggi dibandingkan clock speed dari GeForce GTX 1650. Itu kenapa mungkin ada seri GTX 1630 yang pakai pin power tambahan buat ngejar clock speed tinggi dan pastinya support overclocking juga. Nanti kita coba buat overclocking VGA ini. Di memory speednya juga GeForce GTX 1630 paling unggul dengan 12 GB per second efektif karena udah GDDR6. Tapi walau begitu, bandwidth-nya tetap paling rendah dengan 96 GB per second. Nah, yang paling unik tuh dari segi TDP dan power supply recommendation-nya. Karena dari keempat VGA ini, semuanya sama-sama punya TDP 75 watt dengan PSU recommendation di 250 watt. Jadi ini bre yang aku bingungin, kenapa GeForce GTX 1630 tuh TDP-nya sama kayak yang abang-abangan kemarin. 1650, GTX 1050 Ti sama GTX 1050 polos sama-sama 75 watt. Harusnya kan yang ekornya 30 itu ya TDP-nya harusnya lebih rendah dong, kan entry level. Jadinya ini kita bingung, ini kok TDP-nya sama. Nah ini nih yang kita tunggu-tunggu. Kita akan uji performance-nya si Zotac Gaming GeForce GTX 1630 ini. Dan untuk spesifikasi yang saya gunakan, menggunakan prosesor Intel Core i3 10100F, terus pakai Mobo MSI H410MB, terus buat RAM-nya kita pakai T-Force Delta 8GB single channel. Dan buat power supply-nya kita pakai Deepcool PF500W 80+, dan casing-nya kita pakai GameX Aero Mini. Itu dia bre spesifikasi yang kita gunakan karena memang ini kan VGA entry level, jadi kita pakai Core i3 sama RAM single channel. Jadi kita pakai worst scenario lah berkata. Tapi bre sebelum kita lanjut ke pengujian, kita lakukan overclocking dulu nih. Tapi nanti kita kasih tahu juga kok perbandingan pas nggak di overclock biar kalian tahu juga. Seperti biasa kita overclocking pakai software MSI Afterburner bre. Kita mau tahu kemampuan maksimal dari VGA ini sampai mana. Core clock yang kita naikin 150 MHz dan buat memory clock-nya kita tambah 550 MHz.
Dan buat hasilnya, base clock naik 8%, jadi 1890 MHz, sedangkan boost clocknya naik sekitar 7,7%, jadi 1935 MHz. Kalau bandwidthnya naik dari 96 GB per second jadi 104,8 GB per second, hampir mendekati bandwidthnya dari GTX 1050 Ti, bre. Sekarang kita lanjut ke pengujian 3D Mark-nya. Kita lakukan 3 pengetesan, ada Firestrike Extreme, TimeSpy Extreme, dan Firestrike Ultra. Di Firestrike Extreme, peningkatan performa abis di overclock ternyata agak tipis, cuma naik sekitar 2,7% aja dari 2280 ke 2345 graphic score. Tapi kalau di TimeSpy Extreme dan Firestrike Ultra, naiknya lumayan cuy, sampai 9%-an. Abis benchmark sintetis, kita coba buat rendering video pakai software Premiere Pro 2021. Ini ada video polosan berdurasi 1 menit. Kita render di resolusi 4K dan 1080p. Kalau di resolusi 1080p nggak ada peningkatan yang signifikan antara performa default sama overclocking. Tapi pas di resolusi 4K berasa banget perbedaannya. Yang default butuh waktu sampai 4 menitan, bre. Sedangkan kalau udah di overclocking cuma butuh waktu kurang dari 2 menit. Nah, saya ini bingung. Ini emang beneran ya? Terus ya saya coba buat render sekali lagi pas udah di overclock, ternyata memang hasilnya sama juga. Nah, sekarang kita coba buat gaming nih. Di sini udah ada 7 game dan 4 game sebagai pembanding antara tidak di overclock dan di overclock. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. Why you keep going away? Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on, and I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. One enemy remaining. Peningkatan tertinggi ada di game Cyberpunk 2077. Tanpa di overclock, cuma dapat rata-rata 40-an FPS. Sedangkan pas udah di overclock, tembus 50-an FPS. Yang artinya naik sampai 20% dengan settingan FSR quality tentunya. Nih VGA kalau tanpa bantuan FSR buat main Cyberpunk 2077 udah pasti ngos-ngosan banget, bre. Tapi buat game Forza Horizon 4, GTA 5, dan Rainbow Six Siege, peningkatan FPS-nya berkisar antara 5-7 FPS-an aja, bre. Kalau dipersenin sekitar 7-8% lah kira-kira peningkatannya. Nah, sekarang kita bandingin nih sama GTX 1050 Ti dengan spesifikasi yang kita gunakan sama juga. Di game Cyberpunk 2077, GTX 1050 Ti unggul tipis di settingan FSR quality. Selisihnya cuma 2 FPS. Di game Forza Horizon 4 malah selisih 1 FPS doang, bre. Tetap unggul 1050 Ti. Kalau di game GTA 5 dan Rainbow Six Siege, selisih FPS-nya antara
antara 6-8 FPS lebih unggul si GTX 1050 Ti. Dan di game Valorant, bedanya lumayan jauh sekitar 34 FPS lebih unggul 1050 Ti. Nah, yang beda di game Dota 2 sama Apex Legends, di dua game ini, GTX 1630 malah unggul bre. Di game Dota 2, selisihnya 10 FPS. Saya rasa karena perbedaan scene sih. Nah, kalau di game Apex Legends, emang kelihatan kalau DDR5-nya GTX 1050 Ti kewalahan. Dimana GTX 1630 unggul tipis sekitar 7 FPS-an aja. Terakhir kita ngomongin soal suhu bre. Kita tes di kondisi ruangan ber-AC 26 derajat dalam keadaan casingnya tertutup. Suhu idle pas tidak di overclock 33,8 derajat Celcius. Pas udah di overclock cuma naik dikit doang, yaitu 34 derajat Celcius. Nah, suhu maksimumnya dalam keadaan tidak di overclock 66,8 derajat Celcius. Sedangkan setelah di overclock naik cuma 1 derajat, yaitu 67,9 derajat Celcius. Dan untuk power draw-nya nih, untuk penggunaan daya si 1630-nya, setelah kita lihat di GPU Z, itu antara tidak di overclock dan di overclock itu sama aja di 75 watt. Karena memang power limitnya nggak bisa dinaikin. Jadi ya mau di overclock atau nggak di overclock, tetap aja penggunaan daya di 75 watt bre. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kita udah tes beberapa game, udah tes rendering juga, udah tes overclocking juga, dan saya udah tes juga buat live streaming, main Apex Legends dan main Valorant. Karena memang GTX 1050 Ti itu udah jadi standar minimum buat live streaming game Apex Legends. Dan setelah saya tes buat streaming Apex Legends, ini VGA bener-bener ngos-ngosan banget ya. Tapi kalau buat streaming Valorant mah aman enjoy, karena streaming Valorant GTX 750 aja udah bisa gitu. Kalau kalian mau lihat cuplikan live streamingnya pakai 1630 ini, main Apex Legends dan Valorant, link live streamingnya udah ada di deskripsi karena saya streaming di channel kedua saya, Kudet Random. Dan terakhir kita ngomongin soal harga. Zotac Gaming GeForce GTX 1630 ini dibanderol kisaran 2,7 sampai 2,8 juta rupiah. Sedangkan kalau kita lihat GTX 1050 Ti 4GB itu dibanderol sekitar 2,8 sampai 2,9 juta. Mungkin 2-3 bulan atau 4 bulan ke depan Nvidia harus mikir-mikir nih harga VGA harus turunin dah. 2,1 juta 2 juta itu oke sih. Harga segitu gimana sih? Coba dah kita diskusi di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian, selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.